Ya dong, kliknya itu, oh ya, saya ingat, saya cerita, waktu itu saya kliknya itu di 2014 itu karena tadi kan saya ada foto saya bawa itu polis Bu ya, masih pakai seragam biru, saya bawa polis itu meninggal dunia orangnya. Nah saat itulah saya klik, karena saya dasarnya dari keluarga yang dibujui asuransi, jadi benci banget. Sekarang jadi dodolan ya. Nah itu. Ya, karena itulah dia meninggal masih muda, bayar baru 10 bulan, kliknya semua cair. Itu yang bikin saya, oh ternyata saya ini, ya dibilang orang kalau agen asuransi itu malaikat tanpa sayap itu betul. Karena waktu saya ngasih kertas persetujuan klaim, itu yang namanya orang tuanya Bu, nangis tidak berhenti. Ya saya ya diem aja tuh. Ya kakek ngomong apa tidak berhenti nangis. Jadi itu yang membuat saya akhirnya klik di sana, di Prudentialnya. Jadi 2014 karena klien saya pertama 2013 itu ya si dia itu siapa? Ya anak buah saya sendiri Bu. Namanya nyoba ya, cerita ya. Terus pokoknya kamu dengar aku, ya pasti closing. Saya sekarang mikir gini, oh iya ini anak baru dia pasti closing berdiri bosin. Itu, oh iya benar. Tapi itu membawa berkat yang luar biasa buat itu. Sampai kayak haji kan kemarin di kejadian di Mina itu yang bikin saya klik. Nah kalau agen-agen rekrutan kita ya kita nggak ngerti, kita kan sulit untuk mengetahuinya dan waktu kita akan habis. Kalau kita lagi misinya kejar UM itu akan habis. Tapi kalau sudah jadi leader ya memang kita dibayar untuk mengklikkan agen. Seperti itu sih. Mungkin sedikit membantu. Oke, terima kasih Bapak. Ya, untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya, buat disapin. Iya, Pak Rio, terima kasih buat sharingnya luar biasa. Kebetulan saya ada saudara yang juga di Astra, posisinya cukup tinggi dan hampir tiap tahun tuh dapat jalan-jalan ke luar negeri sampai ke Amerika kemana-mana gitu ya. Jadi posisinya udah cukup tinggi. Nah, sudah sempat saya rekrut juga tapi ya bikin jalannya yang susah kan gitu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya kan saya tahu di Astra itu juga fasilitas semua sangat oke gitu ya. Dari sisi mananya sih Pak Rio tuh kok bisa sampai berani meninggalkan Astra itu tadi dan terjun bahkan langsung resign itu dari sisi mananya? Maksudnya kok bisa mau gitu loh? Itu kan menurut saya agak aneh gitu ya. Karena saya juga penasaran sama saudara saya yang satu ini gitu kan, yang di Astra ini begitu. Kemudian pertama kali gabung apa dari keluarga langsung setuju atau bagaimana kisah perjalanannya sempat mungkin ditentang saudara? Terima kasih. Oke, ya terima kasih Bu pertanyaannya. Oke, jadi gini, memang sekarang saya juga kalau merekrut Bu itu pelajarin dulu latar belakangnya dia bagaimana. Karena gini, yang terkenal ya Bu, kalau mau rekrut orang otomotif itu paling susah. Orang otomotif itu, karena apa? Posisinya dia sudah enak, settle. Nah, Ibu, kalau di Astra, itu Astra apa? Astra motor? Iya, motor ya, itu di Asmo ya. Oke, saya mungkin sedikit cerita ya. Di Astra itu ada 3 divisi besar Astra motor itu. Satu, dia grupnya Toyota, Astra Asmo 1 namanya. Nah, ini Bu, kalau mau keluar Bu, wah kayak rada angel. Tapi saya punya teman satu UM juga baru dari kantor lain, dia kepala cabang Toyota, check out tuh. Dan dia jadi nomor 1-nya region besar ini. Nah, satu. Yang kedua Honda motor MPM itu juga Astra motor, tapi dia Asmo 2. Nah, yang ketiga ini saya Bu, terakhir Bu, betul. Jadi Astra itu memang kelihatannya besar itu ya, tapi kalau pas masuk di pantat nggak enak Bu. Gitu. Nah, yang enaknya di kepala-kepala itu. Artinya kepala itu yang divisinya gede-gede. Isinya kalau kita bilang Toyota siapapun oke, mau. Saya di Yudi Trucks Bu. Kita Asmo 3 itu ada 5 perusahaan besar. Ada yang namanya BMW, lalu Pesio, lalu Daihatsu, lalu Yudi Trucks, Isuzu. Nah, saya posisinya di Yudi Trucks dan posisi waktu itu memang
kalau dibilang jaminannya enak Bu, itu jaminan sampai anak keempat. Jadi 1, 2, 3, 4 bayar KB Bu. Anak kelima cuma 25%, nggak dapat. Nah, kita sudah dapat dana pensiun, kita juga dapat gaji kita kan modelnya sistemnya kayak golongan ya. Golongan itu. Tapi kembali lagi yang namanya Astra, kalau mungkin posisi saya waktu itu di Toyota mungkin beda cara Bu. Mungkin beda. Saya mungkin nggak berdiri di sini. Tapi karena waktu itu saya tadi kan lihat stresnya tinggi. Sudah stresnya tinggi Bu, sesama level itu nggak sama Bu temanya. Karena kalau kita pas ngumpul bareng Asmo gitu ya, Asmo bareng gitu ngumpul waktu Astra 55 gitu, yang Toyota, yang apa itu ngomongnya duitnya ratusan juta Bu. Kayak satu kepala cabang ada di Toyota Astra itu dia terima income 100-200 juta Bu, income-nya. Nah kita yang tadi satu jajaran Bu, itu kan manajemen kita semua, satu Indonesia Bu, itu tidak ada yang di atas 40, semuanya di bawah 40 income-nya. Jadi benar-benar kalau kita bilang Astra saya itu tempatnya orang yang paling bagus kalau di Uditrax ya. Jadi kalau mau cari kepala cabang yang bagus, cari manajer yang bagus, carinya di Uditrax, dilempar ke luar. Tapi posisi waktu itu saya sudah posisi nengah Bu, mau pindah nggak bisa, mau naik kadep saya nggak pensiun Bu, susah Bu. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Stresnya tambah, buka cabang baru, menurut duitnya buka cabang baru Bu Astra itu. Itu yang saya lakuin. Nah karena itulah, karena mungkin benar juga ya, mungkin leader saya itu kan kumpul sama saya waktu sebelum saya direkrut itu, dia ngeliat gitu loh, dia ngeliat kesibukan saya pas segala macam, akhirnya dia mikir, oh iso ya direkrut ini, dipelajari dulu itunya. Karena kalau saya bilang kalau masalah keuangan ya saya oke, tidak ada masalah sih. Yang jadi masalah waktunya nggak ada. Karena hari Sabtu itu pulang sore, Minggu malam, Sabtu malam ditelepon sama Kawil, gitu, dijak meeting. Ya, meeting kalau bojomu kan enak ya. Ini meeting sama nggak enak Bu. Datang harus conference sama Jakarta. Waduh, kayak gini kerjanya memang kelihatannya kita di cabang Bu. Kita di cabang. Waktu itu saya itu foto yang tadi itu cabang baru saya di ini Romo Kalisari. Kan belum ada pelangnya. Itu bikin. Baru saya ditempatin di situ, langsung saya minta resign. Ya sempat geger. Kamu ini yang lain ini apa namanya, kita lagi bangun cabang baru, kamu resign karena dewe enggak. Wis. Saya tunda lagi sebulan lagi. Ini yang terjadi. Jadi memang Bu, kalau dibilang kok saya bisa ya karena kehidupan Astra saya waktu itu berat Bu. Berat. Mungkin kalau yang sudah enak, nah itu mungkin saya tidak tahu ya batannya di mana. Tapi yang pasti biasanya orang Astra itu Bu, satu, waktunya tidak ada. Itu sih tips saya. Tadi apa yang ngomong tidak keluarga ya? Oke. Kalau keluarga, saya sama istri tidak ngomong, ya. Jadi waktu saya mau resign, saya cuma bilang aku mau ganti kerjaan. Nah, itu Bu. Mau kerja apa? Bisnis. Sama Bu, orang tua saya juga gitu. Kan dia benci banget ya sama asuransi. Saya punya asuransi suruh nutup loh. Saya punya prudensial waktu itu 300.000 teman-teman, suruh nutup. Bayangin coba. Oh iya wis tutup. Kita tetap jeli-jelian ya. Setelah istri saya tahu dulu 2015 sepanjang 2015 itu saya 2014 akhir sampai 2015 pertengahan itu saya jeli-jelian sama orang tua. Ya. Itu kok sekarang nggak ngantor ya? Oh iya. Loh, enak tak bisa ngantor? Oh ya, lumayan ya kan. Oh terus Pak, kamu ngerjain apa? Ada bisnis mek koncoe. Ya istri saya ngomong gitu. Didodes terus dia bilang, aku naik ngomong gak salah loh, aku ditedes terus ya. Dia ngomong wis. Belum dia ngomong ternyata temannya dia jadi agent, teman orang tua saya. Dia cerita tentang saya karena dia pernah lihat saya. Loh, anakmu itu agent asuransi. Itu yang terjadi loh. Agent asuransi. Asuransi apa? Prudensial. Iku sih ditutup ya anakku dia.
Aduh, saya sama ngomong saya waktu itu ya akhirnya saya jelasin. Karena jadi agent itu kan, ya itu tadi loh. Pikirannya orang tua itu very baik sih. Pro-pro asal. Kadang dapat, kadang enggak. Tapi akhirnya saya bilang, tak tunjuk ini. Faktur pajak, tak tunjuk ini. Lama-lama, ya wis lah. Tapi jadi kayak calon gagal loh ya, gitu. Maksudnya calon gagal apa? Moro kamu ngomong asuransi, kita terakhir masuk rumah sakit jiwa. Gak ada yang mau. Wah, saya mikir, nemen nih bapakku ya. Ayo jagal bulan apa ya? Tak rekrut sekalian dulu. Gabung aja. Ya tau, saya pikir daripada terlalu banyak komplain, mas lihat tuh dewek gitu loh. Tadi malam saya ketemu sama beliau, saya tanya, ya Pak, tidak satu bulan. Ketawa doang ya. Oh, ketawa. Dulu ngamuk segala macam. Itu. Ya, jadi tetap ada Bu, namanya keluarga kalau bunyi asuransi pasti akan nolak di awal. Karena ya itu tadi asuransi itu nggak jelas pendapatannya apa-apa. Tapi teman-teman jangan salah loh ya. Teman-teman kita yang leader itu income bisa terus nambah loh. Ya, karena apa? Itu tadi. Ini bisnis kita sendiri. Saya memang mikir kalau saya kerja sama orang nggak bisa kaya. Karena direktur dalam sebuah kayak gitu, contoh gampang aja, Pak Rea cuma satu orang gitu. Ya kan income-nya udah ratusan juta. Saya pikir, lah kalau mau jadi Pak Rea lagi gimana? Jadi udah pensiun, nah kapan pensiun? Ya gitu aja. Direktur kayak dia cuma 5, yang di direktur di bawahnya. Saya pikir seperti itu, kalau usaha sama. Astra, nggak ada. Saya bilang sama teman-teman, kalau bilang bisnis yang paling jujur yang saya alami selama hidup saya adalah asuransi. Itu paling jujur. Karena apa? Kita jualnya konsep dan orang naruh uang itu tidak lebih banyak dari yang dia dapat. Itu Bu jujurnya. Kalau saya jualan barang, kan saya ada keuntungan tuh sekian persen. Kalau mau naik lagi keuntungannya berarti volume ditambah atau kualitas turunin, gampang. Simpel aja. Kalau dulu saya di perusahaan tisu soalnya. Kalau mau bikin, harganya sekian, bisa. Bikin aja Bu cetakannya Bu. Ya. Pokoknya diatur lah, pokoknya cuannya nggak boleh kurang dari 40-50%. Itu saya alami semua. Jadi makanya saya bilang asuransi itu paling jujur. Dan kamu harus berbangga. Saya selalu ngomong seperti itu sama teman saya. Dan kamu harus berbangga. Dan satu lagi saya biasanya ngasih omongan sama mereka, nancepin di kepala begini. Kamu saya rekrut bukan tuh jadi agent, tapi jadi bisnisnya asuransi. Itu. Karena nggak selamanya orang bisa jualan Bu. Umur soal manusia maksudnya. Ya, terima kasih. Biasa bukan siap dari Mario. Ada lagi? Masih saya satu lagi? Boleh. Satu lagi boleh Pak ya? Terima kasih Pak Yu. Mohon maaf ini ceritanya udah jauh seperti ibaratkan dari Malang ya. Tapi saya tarik lagi ke Surabaya. Maksudnya saya dari awal lagi tadi Pak Yu bilang begitu cepat terus seraih banyak program jadi UN dan lain sebagainya termasuk luar negeri itu ya. Kalau di tisu tadi saya sempat dengar keywordnya Pak tisu C gitu kan langsung gitu kan. Nah saya cuma tanya dua kata kuncinya kalau sehingga ngebut jadi UN ke nasabah baru dan kata kuncinya untuk yang banyak masuk yang jutaan tadi yang sehingga cepat naiknya gimana kata kunci menjual. Terima kasih. Bisa dipahami ya Pak? Iya. Kira-kira seperti itu. Karena supaya cepat closingnya itu. Oke. Ini saya bedain juga Pak ya. Karena misinya beda. Karena saya waktu itu mau jadi UN. Yang berikutnya harus menempuh jadi startup dalam 1,5 bulan. Karena Desember sudah harus tutup 15 Desember sudah harus selesai. Nah, waktu saya jadi UN, saya kan cerita Pak Ali. Saya banyak belajar. Pak, kau permisi ini rekening to inbound, rekening to inbound. Begitu saya ngomong rekening to inbound, itu orang itu mukanya berubah. Bu, saya pikiran saya atau memang kayak dia yang berubah jadi hijau. Jadi sebenarnya kayak orang keracunan, rekening to inbound. Ya kan? Nah itu berubahnya berubah tidak enak. Bukan berubah yang ingin tahu ya. Ini berubah tidak enak. Kayak orang di ujung-ujungnya di kepala dia itu mikirnya gini, ujung-ujungnya asuransi. Ya, nah, waktu itu saya nyoba rekening to inbound-nya saya ganti Pak.
keywordnya. Saya pakai bilang gini, kalau kita mungkin ketawa ya, mereka nggak ada yang ketawa Pak, malah ingin tahu apa sih. Saya bilang saya ketemu ke toko, saya selalu bilang gini, permisi kok pagi, oh iya pagi, mau cari apa? Oh, karena sudah latihan, mau cari apa? Nggak cari apa-apa, mau nawarin kamu, udah berarti saya gitu. Saya bilang, oh iya kok kita dari apa? Bank Garansi kok. Bank Garansi? Maksudnya? Ya kita dari garansi rekening. Kita ketawa ya teman-teman. Garansi rekening. Garansi rekening? Apa meneh? Dia bilang gitu. Loh, kok sebentar. Terus punya rekening belum? Iya ada. Oh, banyak ya kok ya? Banyak. Masih garansi kok. Garansi. Tanya lagi, saya masuk langsung. Nah pada saat itu, saya coba itu. Mereka tidak ada komplain sama sekali. Aneh. Tanya gini, ya padahal ya gambarnya podo. Dari tahun 90-an podo salib itu. Tapi tetap keluar. Akhirnya saya bikin kesimpulan, itu yang saya lakukan sama tim saya itu kan. Jadi mana di bank garansi rekening. Kalau dia tanya, biasanya gitu. Biasanya bank mana sih? Nah, kita ini dari lembaga keuangan non bank kok. Tujuannya garansi rekening yang kok. Bingung lagi loh balik. Apa sih? Ini loh kau ceritanya. Ini contoh nih kau cerita. Setelah cerita, ada satu yang ya tadi saya sempat keluarin itu ngomongnya. Kisahnya menarik, jadi dia habis cerita gitu dia bilang, ya yes, nama langsung kayak saya bisa nyetir gitu. Oh ya, coba ya, oh ya, apa Cik, ini bagus ya? Oh iya bagus. Ya bagus ya, ya kalau Cik milih mana A atau B gitu ya. Oh ya, kalau saya milih A Cik. Nabung itu buat pensiun Cik. Ya gitu. Nah, ini ada ketemu dokter. Nah, satu lagi keywordnya. Kalau kena sakit kritis 250 juta pasti temen-temen diblok. Kepala depannya dia itu langsung keluar palang doeng asuransi ya. Saya melakukannya apa? Kalau tajik bulan keempat ya, ini saya sorry, nasabah ini ya, masalahnya bulan keempat ketemu dokter minta duit 250 juta. Itu kayak keluar gitu aja ditangkap. Oh gitu ya. Padahal teman-teman, otak bawah sadarnya dia sebenarnya nangkep. Kalau ketemu dokter ngapain sih? Sakit. Kita nggak usah ngomong. Jadi kepala depannya dia tidak akan keluar palang itu foto bagong ini. Langsung belum masuk sama dia. Nah, nek sudah ketemu dokter toh, Ci, biasanya disuruh nginep, Ci. Penginapannya dibayar 1 juta semalam. Ya enak ya penginapannya. Penginapannya apa? Rumah sakit. Masa ketemu dokter karena penginapan? Ya kan? Oh gitu ya. Oh Ciami ya, kayaknya namanya Cik, kita bikin contoh ya namanya sini. Biasanya mereka gak ada nawar teman-teman. Itu pengalaman saya karena sampai hari ini saya nemenin agent saya untuk kanvasi. Terus habis itu dia tanya, begitu dia bilang, oke Cik, setorannya dibikin 2 juta ya Cik, kode ini ya contoh kok Cik, cuma contoh. Oh iya enggak apa-apa, bikin kayak gitu aja. Loh malah minta loh. Enggak nawar sama sekali. Terus ada sempat satu toko ya bilang kemarin, sorry, 3 minggu yang lalu ya, 3 minggu lalu saya sama agent ngotot, nggak mau dibikin ilustrasi. Loh, kenapa? Nggak mau, usahamu nggak jelas. Menurut saya nggak jelas. Kita ini dari lembaga keuangan non bank. Agent saya bilang gitu, saya bilang, kamu sampai mati-matian bilang ojo ngomong credential. Saya udah begitu. Terus dia ngomong, wih wis, udah lembaga keuangan non bank, nggak mau bikin ilustrasi, wis nggak usah. Oh iya belabel gitu, oh gitu. Belabelnya apa sih? Wis saya bilang, saya kode, wis oke, nggak apa-apa wis. Apa? Kartu namamu keluarin. Begitu dikeluarin kartu nama, dan dia baca aku. Duh, oh prudensial tak? Loh saya ini garansi rekening tak? Sampai kaget. Saya sampai sama aja, saya nolak. Iya Cik, program baru. Jadi konsepnya kan berarti tidak masuk kan? Ya sebenarnya asuransi kan garansi rekening tuh. Nah, itu, oh, siapa ya? Ya saya boleh, benar ya. Itu orang tidak kenal. Nah itu saya lakukan terus sama ini saya. Nah kalau saya yang ngejar startup, karena misinya berbeda, karena ini misinya bukan lagi masalah 1 juta atau 2 juta. Saya misinya ya tadi Pak, karena tiap hari saya lakukan akhirnya saya paham. Hampir tiap malam, ya, saya tidurnya sama SPS Pak. Bener. Sampai bangun tidur, buka laptop, SPS. Tutup kerja, malam buka laptop SPS. Itu yang saya lakukan. Saya selalu bilang sama teman-teman saya, sesama leader,
kok bisa ya kamu tidurnya banyak ya, gampang kalau SKS, tidur sama SKS selesai. Saya bilang gitu. Kenapa? Meskipun kamu tidak ada kelusingan, bukan itu SKS begini no. Karena teman-teman, asuransi itu, kalau kita paham kuat konsep di sini ya, semua orang itu butuh, semua orang itu butuh, dan tidak akan pernah selesai butuhnya. Gitu. Yang penting konsepnya kuat dulu. Kalau kita konsep udah kuat, kita mau sama orang punya duit gampang. Saya pernah mengaplikasikan waktu itu ada apa? Acara ini ya, yang Pak Rudi Teos itu waktu itu di acara mana itu saya lupa. Oval, hotel Oval itu dia bilang, saya nyoba teman-teman. Pak Rudi Teos dia bilang, kamu ngomong ketemu sama orang, dia bilang sama pengusaha, saya lakukan, saya nyoba. Kok, sorry ya, kamu punya rumah ini harganya berapa sih? Kata ini. Oh ini dulu belinya sih murah nih, 23M. Oh 23M. Oke. Nyicil apa cash? Oh aku nyicil HP-nya. Terus punya berapa rumah udah kayak gini? Katanya ada 3. Oh bagus. Engkau sekarang umur piro? Kok sampai kok Ciami ya hebat? Oh aku sudah 40-an. Si Ciami, oh berarti kerja keras ya? Iya. Kira-kira aku mau tanya Bu, dia bilang gitu. Hari ini juga, aku tak tanyain, kalau mau beli rumah 3 lagi, model kayak gini butuh waktu berapa lama ya? Dia bilang gitu. Oh suwe yo, ini saya kira rumah harga ngambil 6-7M. Punya 3 berarti tujuannya 20 tidak apa 21 miliar, hampir 25 ya. Oh gitu ya. Mau enggak kira-kira? Kan berarti kan kita udah nangkep nih untuk warisan kan? Mau enggak ya kira-kira tak bantu? Gitu. Untuk punya rumah, gitu. Atau punya harta senilai itu, gitu. Secepat kayak gitu. Kan itu butuh waktu tahunan, puluhan tahun bahkan. Dia ngumpulin punya rumah, ngumpulin lagi punya rumah. Nah itu dia tertarik. Baru saya masuk konsepnya. Itu. Saya pernah juga ada satu closing, dia OP udah besar, 10 miliar lebih. Meninggal tok. Saya kritisnya 8M. Sepertinya tidak butuh. Dan begitu saya ngomong tentang konsep itu, saya cerita tentang apa konsepnya. Dia punya uang sekian, saya bilang, tak tukerin nih duit jadi UP. Mau ya? Karena kita bisa masukin konsepnya, nancep di kepala dia. Itu. Jadi saya 1,5 bulan itu kerjaan saya tiap hari ketemu sama temen, nyari komunitasnya dia, kenalan 2-3. Biasanya saya kenal 2-3 hari sudah kayak kocok. Orang baru loh ya, sudah kayak teman. Nah, pada saat sudah jadi teman itu, udah saya taruh sini gorok. Tapi ini positif loh ya, positif. Ya, itu sih. Oke, terima kasih. Terima kasih udah dijelasin Pak Mario. Terima kasih banyak Pak Mario. Jangan duduk dulu Pak. Ada dari silakan untuk memberikan penampilan. Tidak, mari kita foto di depan. Lara.